Pernah nggak sih lagi santai, tiba-tiba klik, ada ide brilian muncul di kepala. Tapi habis itu bingung. Ini ide bagus sih, tapi gimana ya cara bikinnya jadi beneran? Nah, kalau Anda pernah ngerasain itu, Anda ada di tempat yang tepat. Di sesi kita kali ini, kita akan fokus ke satu hal yang krusial banget, yaitu perjalanan dari sekedar ide di awang-awang menjadi sebuah konsep usaha yang membumi dan kokoh. Anggap aja kita lagi mau bangun jembatan ya, jembatan yang menghubungkan mimpi sama kenyataan. Tujuannya apa? Supaya di akhir sesi ini, kita semua paling nggak bisa punya rancangan konsep yang jelas. Dan yang paling penting, siap untuk dieksekusi. Oke? Yuk kita mulai. Oke, langkah paling pertama kita harus bisa bedain dulu nih dua hal yang sering banget ketuker, ide dan konsep. Kelihatannya sih 11-12 ya, tapi wah beda banget. Coba bayangin gini, ide itu kayak percikan api, keren, nyala tapi masih liar. Nah, konsep itu adalah desain perapiannya. Rencana detail gimana caranya bikin api itu nggak cuma nyala, tapi juga angetin ruangan dengan aman. Lihat deh bedanya di sini. Ide itu masih ngawang-ngawang, masih mentah. Biasanya bentuknya pertanyaan. Gimana kalau kita bikin kafe buku? Gitu kan? Nah, kalau konsep usaha itu udah terstruktur. Jawabannya detail. Kita akan bangun kafe buku khusus untuk mahasiswa sastra. Koleksinya buku langka, kopinya dari petani lokal. Kelihatan kan? Ide itu titik startnya. Tapi konsep itulah peta jalannya. Terus, apa dong definisi konsep usaha yang benar? Gampangnya gini, konsep usaha itu adalah sebuah kerangka kerja. Dan ada dua kata kunci di sini, jelas dan realistis. Kerangka ini harus bisa jawab 3 pertanyaan vital. 1, masalah apa sih yang mau kita beresin? 2, solusi spesifik kita apa? Dan 3, apa untungnya buat pelanggan? Nah, untuk membangun kerangka kerja yang solid tadi, ada 3 pilar super simple, tapi jangan salah, ini kuat banget. Apa aja itu? Masalah, solusi, dan manfaat. Percaya deh, hampir semua bisnis keren yang Anda tahu itu dibangun di atas 3 pilar ini. Yuk, kita kupas satu-satu. Oke, perhatiin alurnya ya, ini penting banget. Semuanya harus dimulai dari masalah. Tapi bukan masalah yang kita karang-karang ya. Ini harus pain point, rasa sakit nyata yang dialami orang. Kalau masalahnya udah ketemu, udah tajam, baru kita masuk ke solusi. Ini adalah obat spesifik yang kita tawarkan. Nah terakhir, dan ini yang sering dilupakan, adalah manfaat. Ini bukan ngomongin fiturnya apa, tapi hasilnya gimana buat pelanggan. Hidup mereka jadi lebih gampang, lebih happy, lebih hemat waktu. Itu intinya. Nah, kalau kita berhasil menyatukan ketiga pilar tadi, masalah, solusi, manfaat, kita akan dapatkan sesuatu yang namanya value proposition. Ini adalah jantungnya bisnis Anda. Anggap aja ini janji utama bisnis Anda ke pelanggan yang bisa diucapkan dalam 1 kalimat aja. Padat, kuat, dan jelas. Dan ini dia formula saktinya. Simpel banget tapi dampaknya luar biasa. Formulanya gini, kami membantu target audiens Anda untuk menyelesaikan masalah mereka dengan solusi unik Anda. Contoh ya, biar kebayang. Kami membantu mahasiswa tingkat akhir untuk tetap fokus ngerjain skripsi dengan menyediakan ruang kerja super sunyi yang bisa disewa per jam. Karena kan, targetnya jelas, masalahnya jelas, solusinya juga jelas. Nah, sekarang coba deh Anda mulai coret-coret buat ide Anda sendiri. Oke, kerangka udah punya, formula juga udah ada. Ataukah selesai? Eits, belum. Justru tantangan sebenarnya baru dimulai. Pertanyaannya, di tengah lautan bisnis yang udah rame banget ini, gimana caranya konsep Anda bisa kelihatan beda, bisa stand out? Nah, ini pertanyaan kunci yang harus Anda jawab jujur. Apa sih yang bikin solusi Anda itu unik? Coba pikirin baik-baik. Apa karena lebih murah? Atau kualitasnya jauh lebih bagus? Mungkin pelayanannya yang super personal? Atau jangan-jangan model bisnisnya yang belum pernah ada sebelumnya? Keunikan inilah yang nantinya jadi alasan orang milih Anda, bukan yang lain. Jadi, sebagai penutup, pegang 2 kunci ini waktu Anda menyusun konsep. Pertama, kejelasan konsep. Coba tes ke orang lain, mereka langsung ngeh nggak sama apa yang Anda tawarkan. Kedua, relevansi solusi. Apakah solusi Anda itu beneran nyambung dan jadi jawaban atas masalah yang ada? Kalau dua-duanya bisa Anda jawab iya dengan mantap, selamat, Anda sudah selangkah lebih dekat untuk mengubah ide brilian di kepala itu jadi kenyataan.